Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri SPD MStat MM, dosen Program Studi Pendidikan Bisnis, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah kewirausahaan. Mata kuliah kewirausahaan merupakan mata kuliah keahlian program studi atau MKPPS dengan kode MB331. Memiliki bobot 3 SKS yang dikontrak oleh mahasiswa jenjang S1 pada semester 3. Mata kuliah kewirausahaan merupakan suatu konsep pembelajaran terpadu yang dirancang khusus bagi mahasiswa untuk mempelajari konsep, strategi, taktik dan pengetahuan mengenai cara memulai usaha, serta mengubah pola pikir dan paradigma mengenai kewirausahaan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa di program studi pendidikan bisnis. Adapun kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan ini antara lain, mahasiswa mampu membangun sikap dan menumbuhkan mindset wirausaha, mahasiswa mampu membangun ide kreatif dan inovatif, mahasiswa mampu mengidentifikasi peluang bisnis, mahasiswa mampu membuat strategi pemasaran, mahasiswa mampu membuat perencanaan keuangan bisnis, mahasiswa mampu membuat bisnis model kanvas, mahasiswa mampu merancang bisnis plan, mahasiswa mampu memahami revolusi industri 4.0 dan peluang yang diciptakannya, serta mahasiswa mampu mempresentasikan bisnisnya melalui ekspo produk. Materi dalam perkuliahan ini dibagi ke dalam 16 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama, materi yang akan dibahas terkait dengan membangun karakteristik atau jiwa wirausaha. Pada pertemuan kedua tentang menggali ide usaha. Sedangkan pada pertemuan 3, materi yang akan dibahas mengenai kenali usaha. Pada pertemuan 4, materi yang akan dibahas adalah produksi dan proyeksi keuangan. Sedangkan pada pertemuan 5 adalah manajemen pemasaran. Di pertemuan 6 dan ke-7, materi yang akan dibahas tentang merancang keuangan usaha. Pertemuan 8 akan diadakan ujian tengah semester yang kemudian dilanjutkan pada pertemuan 9 sampai 11 itu tentang merancang usaha dengan bisnis model kanvas. Pertemuan 12 dan pertemuan 13 tentang revolusi industri dan peluang bisnisnya. Pada pertemuan 14 tentang globalization dan kewirausahaan. Pertemuan ke-15 praktek melalui ekspo bisnis dan pertemuan ke-16 UAS. Sistem pembelajaran yang diterapkan pada saat sebelum masa pandemik dilakukan secara tatap muka di gedung perkuliahan EPEB lantai 1. Sedangkan pada masa pandemik sejak Maret 2020, perkuliahan dilakukan secara tatap maya dengan interaksi baik secara sinkronus maupun asinkronus. Sinkronus biasanya dilakukan melalui tatap maya, melalui Zoom meeting, ataupun menggunakan LMS dan alat komunikasi lain seperti WhatsApp Group. Sedangkan asinkronus dilakukan melalui pembelajaran mandiri dengan mempelajari materi yang telah di-share di Spot UPI. Selain itu, kajian mandiri juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai referensi di internet. Kewirausahaan merupakan mata kuliah dengan 60% metode pembelajarannya adalah praktek. Selain praktek, metode pembelajaran lain yang diterapkan antara lain tanya jawab atau diskusi, brainstorming, presentasi, latihan atau simulasi, pemberian tugas, project based learning, problem based learning, serta metode coaching yang cukup berperan dalam pengembangan program kewirausahaan bagi mahasiswa. Metode ini tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi layaknya sebuah layanan bantuan bisnis kepada calon usaha atau calon pengusaha. Penilaian mata kuliah dilakukan melalui partisipasi atau keaktifan dalam perkuliahan, tugas mandiri, tugas kelompok, presentasi bisnis, ekspo bisnis, serta UTS dan UAS. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita mulai saja ya. Udah hadir semua belum? Baik, Bu. Berapa orang lagi yang belum hadir? Dari teman-teman UM, Bu, sisa 2 orang. Sisa 2 orang lagi ya. Iya, Bu. Nazwan, punten bikin ini ya, bikin absen untuk ini untuk teman-temannya. Baik, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini silakan Nazwan sudah kirim link absensinya. Silakan yang lain absen dulu biar ini. Oke. Hari ini kita akan membahas masih tentang konsep-konsep kewirausahaan global. Kita meneruskan yang kemarin karena masih ada beberapa aspek yang kemarin yang baru dibahas itu kan baru budaya ya. Jadi bagaimana kalau misalnya kita sebagai seorang wirausaha yang ingin yang ingin melebarkan sayap gitu ya ke kelas internasional, aspek-aspek apa saja sih yang harus kita perhatikan pada saat kita ingin melebarkan sayap gitu. Karena pada saat kita berwirausaha pada saat kita bermain di dalam negeri gitu ya atau di dalam satu wilayah lokal itu akan sangat jauh berbeda pada saat kita mau berperan secara internasional gitu. Seperti itu. Nah, mungkin meskipun saat ini Anda belum memiliki atau belum menjangkau pasar internasional, semoga dengan perkuliahan ini nanti ke depan tergambar gitu, terbayang gitu sebetulnya kalau misalnya kita ingin melebarkan sayap, apa sih yang harus kita lakukan, kemudian apa sih yang harus kita perhatikan, apa sih yang harus kita susun gitu ya, agar kita bisa meraup pasar global gitu, seperti itu. Oke, saya izin share dulu. Ya, ini udah muncul ya? Sudah, Bu. Udah ada. Oke, nah ini aspek-aspek kewirausahaan global. Jadi pada saat kita ingin melebarkan sayap secara internasional, ada 6 aspek yang harus kita perhatikan terkait dengan lingkungan global gitu ya. Di sini kemarin ada budaya yang sudah kita bahas, kemudian ada politik dan legal environment atau lingkungan politik dan hukum. Kemudian ada integrasi ekonomi, kemudian saluran distribusi, perubahan, dan komunikasi. Kalau misalnya kita lihat kemarin, mungkin kalian masih ingat gitu ya, bagaimana kita itu harus paham gitu ya, harus mengerti sebetulnya budaya-budaya, jangankan budaya negara lain gitu ya. Pada saat kita ingin berhasil sebagai seorang wirausaha, berhasil menjual barang kita kepada orang lain, tentu saja kita harus mengetahui budaya-budaya yang ada di luar budaya kita. Gitu. Karena itu akan menjadi kunci bagaimana kita mendekati konsumen gitu dengan memperhatikan apa sih yang diinginkan oleh konsumen, sebetulnya konsumen itu kebiasaannya seperti apa gitu. Karena budaya ini adalah kebiasaan yang ada di dalam masyarakat gitu. Dan itu mau tidak mau akan mempengaruhi perilaku konsumen dalam mengambil keputusan seperti itu. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah lingkungan politik dan hukum gitu. Nah, untuk lingkungan politik dan hukum ini tentu saja akan mempengaruhi bagaimana kita akan melakukan kegiatan ekonomi gitu atau kegiatan bisnis gitu. Karena politik dan hukum ini adalah salah satu aspek yang akan mempengaruhi bagaimana suatu negara berjalan gitu. Jadi kita harus tahu sebetulnya aturannya seperti apa sih di dalam satu negara itu. Jadi kita pada saat ingin melebarkan sayap gitu ya ke negara lain, kita tidak bisa langsung misalnya ujuk-ujuk kita berjualan apa gitu.
itu tentu saja tidak bisa gitu, karena setiap negara itu pasti ada hukumnya gitu. Dan setiap negara pasti masing-masing negara itu punya politik gitu ya. Jadi pada saat akan menjalin apa sih namanya, menjalin hubungan dagang itu pasti akan dipengaruhi oleh politik gitu. Nah, di sini lingkungan politik itu memuat peristiwa-peristiwa yang beragam, seperti hal-hal sipil atau konflik, aksi terus menentang bisnis, konflik antar negara di kawasan tertentu, sistem politik atau sistem pemerintahan. Kita lihat di sini contohnya. Nah ini, kalau misalnya kalian tahu gitu ya, beberapa waktu lalu pernah mendengar nggak apa sih kisah permusuhan antara Cina dan Australia? Ada yang pernah baca atau pernah dengar? Pernah, Coba. Bu. Pernah ya? Iya, Pernah ya? pernah, Bu. Kalau misalnya kalian mengikuti berita, mungkin saat ini masih berjalan ya gitu, bagaimana Cina ini dampak dari permusuhan antara Cina dan Australia salah satunya adalah Cina membatasi impor batu bara. Nah, hal ini berdampak kan kepada Australia. Australia kekurangan batu bara gitu, di mana batu bara ini dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, misalnya seperti itu. Nah, dampak dari permusuhan Cina ini tentu memberikan dampak yang negatif bagi Australia. Tapi ini memberikan peluang bagi negara-negara penghasil batu bara. Salah satunya adalah Indonesia. Karena Cina membatasi impor gitu ya, impor batu bara ke Australia, di mana dampaknya adalah Australia kekurangan batu bara, sehingga ini memberikan peluang kepada Indonesia untuk masuk sebagai penyuplai batu bara gitu. Maka di sekitar bulan Maret kalau nggak salah ya, bulan Maret mungkin sampai sekarang gitu ya, ekspor batu bara dari Indonesia ke Australia itu meningkat gitu. Jadi permintaan batu bara dari Australia itu meningkat. Akhirnya apa? Akhirnya ini memberikan keuntungan bagi Indonesia gitu, seperti itu. Nah ini bentuk-bentuk yang seperti ini yang harus difahami gitu oleh kita sebagai wirausaha gitu. Jadi kita harus pandai-pandai memanfaatkan peluang yang sedang terjadi gitu. Pada saat mungkin dari hubungan politik atau dari pembatasan hukum, mungkin dari sisi lain memberikan dampak yang negatif gitu. Tapi bagi kita mungkin saja itu menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan seperti itu. Atau misalnya kita lihat ada beberapa hukum yang berlaku di satu negara yang mungkin bagi negara-negara lain yang tidak bisa mengakses itu menjadi kekurangan gitu. Tapi bagi kita yang bisa mengakses itu akan menjadi kelebihan. Seperti misalnya minuman keras gitu ya. Mungkin bagi beberapa negara penghasil minuman keras, Indonesia menjadi pasar yang tidak menjanjikan. Karena apa? Karena ada aturan-aturan hukum yang melarang bahwa di Indonesia itu tidak boleh beredar minuman keras secara bebas gitu. Tapi mungkin kalau misalnya di Amerika atau misalnya di Eropa, bahkan misalnya di Korea, minuman keras menjadi salah satu minuman yang umum untuk diminum gitu ya, yang dijadikan salah satu minuman untuk merayakan sebuah kemenangan atau misalnya sebuah untuk selebrasi lah gitu. Sehingga untuk negara-negara penghasil minuman keras, mungkin negara-negara Amerika, Eropa ataupun misalnya Korea itu menjadi negara-negara yang bagus gitu untuk menjual gitu ya, seperti itu. Nah, pada saat seperti itu kita sebagai seorang wirausaha kita harus tahu, kita harus bisa memilah dan kita harus bisa memilih gitu, mana sih negara-negara yang mendukung terhadap produk kita gitu. Itu akan menjadi peluang yang sangat besar gitu bagi kita. Dan kita juga harus tahu gitu mana-mana saja negara yang tidak bisa menerima produk kita gitu, seperti itu. Nah, itu pentingnya kita mengetahui aspek dari hukum dan juga dari politik dari sebuah negara gitu. Nah, ini kalau misalnya ini kenapa sih nggak bisa otomatis, bentar. Nah, ini. Nah, ini ada salah satu video, kita bisa lihat ya.
Kita lihat dulu sama-sama. Nampaknya perang Amerika dan China bukan hanya berlangsung di bumi. Setelah perang dagang yang tak berkesudahan, lalu terlibat dalam ketegangan di Hong Kong, plus soal Laut Cina Selatan. Nampaknya Amerika dan China belum selesai juga perselisihannya. Kini mereka berada di medan perang baru, bukan di bumi, melainkan di planet Mars. Bagaimana perang mereka? Kita ulas di pagi hari ini. Perang bintang AS-China di Mars. Jadi sebenarnya China dan Amerika Serikat ini punya hubungan mesra dalam menjelajahi luar angkasa di masa lalu. Kedua negara besar ini pernah berkolaborasi dalam International Space Station dan juga berkolaborasi dalam misi ke bulan. Tapi kemudian kemesraan ini berubah menjadi sebuah perlombaan penguasaan ruang angkasa yang berkaitan dengan politik. Di bawah pemerintahan Xi Jinping, China telah menginvestasikan miliaran dolar dalam misi ke luar angkasa. Eksplorasi luar angkasa bahkan masuk proyek prioritas China. Bahkan China juga berencana membuat sebuah stasiun ruang angkasa permanen di tahun 2022. Sementara Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump juga tidak mau kalah ambisius. Trump telah memberikan mandat ke NASA untuk memimpin program inovasi eksplorasi ruang angkasa yang mengirim astronot Amerika ke bulan tentunya, bahkan ke planet Mars. Trump juga membuat Space Force, sebuah divisi angkatan bersenjata baru. Dan menurut Trump, ini quote-nya Trump adalah, ruang angkasa akan menjadi masa depan, baik dalam pertahanan maupun keamanan dan juga banyak hal lainnya. Dari apa yang ia dengar atau apa yang saya dengar begitu dan berdasarkan laporan, kita sekarang ini adalah pemimpin ruang angkasa. Oke. Dari video ini kira-kira sebetulnya apa sih yang harus diperhatikan oleh kita sebagai wirausaha untuk mencapai kan ini berbicaranya tentang perang politik ya sebetulnya ya. Dari perang politik ini menjadi perang dagang gitu ya sebetulnya. Nah, kalau misalnya kita sebagai wirausaha kecil misalnya yang tidak melibatkan misalnya penjualan kita tidak melibatkan satu negara. Apa sih yang harus kita lakukan dalam menanggapi perang dagang seperti ini? Coba ada yang bisa menanggapi nggak? Najwan mau coba, Bu? Ya, silahkan Najwan. Kalau dari... Nggak ada suaranya Najwan? Halo? Ya, oke. Kalau dari segi UMKM atau misalnya usaha kecil kayak gitu, mungkin tahap awalnya lebih ke perluasan pola pikirnya dulu gitu, Bu. Jadi selain dari negara kita khususnya, di negara luar gitu, setidaknya usaha-usaha kecil itu udah tahu gitu bahwa perluasan dari khususnya wilayah sama lingkungan tuh luar negeri sampai udah memperebutkan tingkatan antar planet istilahnya gitu, Bu. Jadi seenggaknya kan kalau ada kesempatan lain, usaha-usaha kecil untuk mungkin berkembang dan lainnya, bisa mendapatkan sebuah peluang gitu, Bu. Kalau misalnya mungkin ikut jualan di Mars. Oke. Ya, tadi salah satu poinnya ya kita harus open mind gitu ya bahwa ternyata sekarang itu yang diperjualbelikan bukan hanya bukan hanya produk atau jasa yang sehari-hari kita konsumsi saja gitu ya. Bahkan sekarang orang-orang itu mulai berpikir bagaimana caranya gitu ya pindah dari bumi ini gitu untuk mendapatkan wilayah yang lebih baik. Salah satunya adalah sekarang yang sedang gencar-gencarnya itu adalah kemungkinan planet Mars untuk dihuni gitu. Nah, kalau misalnya memang benar planet Mars ini bisa dihuni gitu kan, ini akan memberikan kesempatan kepada negara-negara untuk membentuk suatu negara baru atau melebarkan wilayah kekuasaan. Betul nggak? Gitu ya. Nah, tahu Elon Musk? Tahu, Bu. Tahu ya? Tahu. Yang lain tahu? Jangan sampai nggak tahu. Tahu ya, pasti tahu lah. Elon Musk ini adalah salah satu orang terkaya di dunia yang dianggap gila gitu ya, quote at quote, dianggap gila karena idenya tentang bagaimana manusia itu kemungkinan bisa hidup di planet Mars gitu. Sehingga dia memberikan ide-ide terkait dengan mengirimkan manusia untuk mengobservasi gitu ya kemungkinan manusia itu bisa hidup di planet Mars gitu. Jadi dari
ide Elon Musk ini ternyata kan bisa menjadi bisnis yang sangat besar gitu. Salah satunya adalah bisnis koin gitu ya, koin kripto gitu. Kalau misalnya kalian mengikuti dunia kripto gitu ya, yang saat ini juga sedang tren gitu ya. Jadi gimana sekarang orang-orang itu mulai beralih dari saham ke kripto gitu. Nah, salah satunya adalah yang memperkenalkan atau yang apa ya, yang menyebarkan eh, apa informasi tentang kripto itu ya Elon Musk gitu ya. Jadi Elon Musk ini untuk mendanai atau misalnya untuk apa, untuk mengembangkan idenya terkait dengan hidup di planet Mars itu adalah dia mengembangkan satu koin gitu ya. Jadi koin tersebut yang akhirnya jadi populer gitu ya, diperjualbelikan sehingga menjadi salah satu apa, salah satu penghasilan gitu untuk Elon Musk gitu, seperti itu. Nah, terkait dengan apa, terkait dengan hukum dan politik tadi, tentu saja kita sebagai wirausaha harus betul-betul paham gitu. Jadi aturan-aturan kita jangan sampai apa ya, mendobrak aturan-aturan yang sudah berlaku di satu negara gitu. Kita harus bisa seperti McD gitu, dia bisa berpikir global, tapi dia tetap beraksi secara lokal gitu. Atau kita jangan sampai seperti 7-Eleven gitu ya, yang dia tetap tidak ingin merubah model bisnisnya, padahal dia tahu ada batasan-batasan atau ada hukum-hukum atau ada politik yang tidak bisa dilanggar dari satu negara dengan negara lainnya. Itu tentu saja berbeda gitu, seperti itu. Nah, kemudian aspek yang selanjutnya itu adalah integrasi ekonomi gitu. Integrasi ekonomi itu apa? Integrasi ekonomi itu merupakan bagian dari konsep keunggulan komparatif gitu, keunggulan bersaing. Integrasi ekonomi ini merupakan implikasi adanya penghapusan berbagai restriksi dalam perdagangan antar negara dan digantikan dengan adanya koordinasi dan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan. Jadi di dalam aturan pada saat kita mau melebarkan sayap ke negara lain, kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bekerja sama dengan baik itu dengan negara lain maupun dengan orang lain gitu ya. Bahkan kita harus bekerja sama dengan pesaing kita gitu. Banyak yang mengatakan bahwa di zaman sekarang gitu ya, di era sekarang yang serba teknologi tinggi gitu ya, kemudian dengan batasan wilayah yang sudah tidak bisa lagi terlihat gitu ya. Salah satu strategi yang bisa meningkatkan penjualan kita gitu ya, itu adalah salah satunya adalah collaboration gitu. Jadi kolaborasi. Kita sudah tidak lagi musim menganggap orang lain itu sebagai pesaing atau musuh kita gitu. Jadi bahkan dengan pesaing pun kita harus bisa berkolaborasi gitu. Jadi kolaborasi itu memegang peranan yang sangat penting untuk memperluas jaringan gitu. Jadi pada saat kita ingin berwirausaha, kita sudah jangan lagi melihat orang lain itu sebagai pesaing gitu. Kita hanya boleh tahu misalnya, oh iya dia pesaing, tapi apa sih yang bisa dimanfaatkan dari pesaing itu gitu. Jadi jangan karena tahu dia pesaing terus kemudian kita pusuhi gitu, kita jauhi. Nah itu udah nggak musim lagi. Kalau dulu mungkin iya ya, pada saat kita tahu oh dia pesaing kita, jadi sikap kita gimana lah gitu ya, menjauhi atau misalnya tidak ingin berteman bahkan. Tapi kalau misalnya sekarang strategi yang baik itu adalah kita bisa berkolaborasi bahkan dengan pesaing kita gitu. Ini manfaatnya apa? Dengan kita bisa berkolaborasi bahkan dengan pesaing kita, kita bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak. Kita juga bisa mengevaluasi produk. Kita bisa membandingkan produk kita dengan pesaing itu sebetulnya apa sih yang kurang gitu, sehingga membuat misalnya kalau produk pesaing kita lebih unggul gitu, apa sih yang bisa kita tambahkan gitu, atau apa yang bisa kita pelajari dari pesaing kita untuk meningkatkan produk kita. Minimal produk kita bisa sama seperti pesaing. Lebih baik kalau misalnya kita bisa meningkatkan atau bisa memberikan nilai tambah terhadap produk kita.
gitu, seperti itu. Nah, integrasi ekonomi ini adalah menghilangkan batasan-batasan tersebut gitu. Jadi menghilangkan batasan antar negara, menghilangkan batasan antara pesaing dan bukan pesaing seperti itu. Jadi integrasi ekonomi itu biasanya adalah menghilangkan berbagai hambatan yang terjadi pada saat kita mau mengimpor atau mengekspor barang ke negara lain gitu, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ininya bisnisnya masih pada jalan kan? Iya. Jangan jadi berkecil hati ya. Justru ini harus membukakan mata kita gitu. Gimana caranya kita bisa bersaing ke depannya gitu ya. Seperti itu. Karena ya inilah yang terjadi gitu saat sekarang. Kita sudah tidak bisa menutup mata. Sekarang itu betapa bebasnya barang-barang dari luar negeri itu bisa masuk ke Indonesia dengan berbagai range harga gitu ya. Sekarang caranya bagaimana kita bisa membuat produk yang memiliki nilai, yang memiliki keunikan dengan harga yang bersaing seperti itu. Makanya untuk membuat produk hari ini itu sangat penting nilai atau keunikan. Pada saat kita bisa menawarkan keunikan ke orang lain, kita bisa menawarkan dengan harga yang relatif tinggi gitu, seperti itu. Kalau misalnya kita hanya bisa menciptakan produk-produk biasa gitu ya, produk-produk yang sudah banyak di pasaran, itu yang agak susah, seperti itu. Ya. Jadi memang butuh kreativitas di awal gitu ya untuk menciptakan produk unggulan gitu. Tapi itu akan menjadi nilai jual kita yang membedakan produk kita dibandingkan dengan produk yang lain. Makanya sekarang kenapa produk-produk custom itu bisa dijual lebih mahal dibandingkan dengan produk-produk yang ada. Dan orang itu kan sekarang lebih seneng keakuan ya, bukan keakuan, apa tuh ya namanya? Orang-orang sekarang itu kan narsis gitu ya. Mereka cinta kepada diri sendirinya lebih tinggi gitu. Sehingga apa-apa yang berkaitan dengan diri sendiri itu menjadi lebih mahal gitu. Dia akan lebih bangga gitu ya kalau produknya itu hanya didesain untuk dia gitu. Sehingga produk-produk custom sekarang sedang tren kan. Tumbler dinamain, kemudian baju dinamain, kerudung dinamain, apapun sekarang kalau yang custom gitu ya. Ada plakat misalnya, ada foto wajah sendiri gitu kan, itu yang sekarang sedang tren gitu ya, produk-produk yang sedang tren. Sedangkan untuk produk-produk yang reguler gitu ya, yang umum, itu hanya dipakai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar saja gitu, kebutuhan-kebutuhan sehari-hari gitu. Seperti itu. Ya, silakan ada yang ditanyakan dulu nggak sebelum kita tutup? Ada yang ditanyakan? Udah ini ya. Paham lah ya, kebayang lah ya. Absensinya silahkan diisi. Mudah-mudahan kita bertemu lagi minggu depan. Prof Hari juga mudah-mudahan bisa bergabung nanti minggu depan dengan kita ya.
Kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, pertemuan hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.